Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul menganalisis kesalahan berbahasa pada aspek diksi. Di sini saya Dian Amaliasari sebagai moderator dengan ujung NIM 063 serta ada rekan saya bernama Novi Arianti dengan ujung NIM 059. Lalu ada rekan saya bernama Nabila dengan ujung NIM 060 dan juga ada teman saya Windy dengan ujung NIM 061 serta ada rekan saya yang bernama Puja dengan ujung NIM 064. Baiklah, langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Puja. Kepada Puja dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian diksi. Diksi berasal dari kata dictionary, yang berarti pemilihan kata. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan gagasan, sehingga diperoleh efek tertentu. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasannya Puja. Lalu materi kedua akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Windy. Kepada Windy dipersilahkan. Baik, saya Windy. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya materi tentang ciri-ciri diksi. Menurut buku Apresiasi Puisi, Teori dan Aplikasi dijelaskan, diksi memiliki ciri-ciri yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama, diksi digunakan sebagai pemilihan kata untuk mengungkapkan gagasan atau hal yang diamanatkan oleh penulis. Yang kedua, dapat digunakan untuk membedakan nuansa makna dengan bentuk yang sesuai terhadap situasi, gagasan, serta nilai rasa pembaca. Yang ketiga, menggunakan pemberdaharaan kata yang didapatkan oleh masyarakat. Bahasa yang digunakan dapat menggerakkan atau memperdayakan kekayaan menjadi suatu kata yang jelas. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya Windy. Materi ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Novi. Kepada Novi dipersilahkan. Baik, saya Novi Arianti. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari diksi. Yang pertama yaitu membantu pembaca dalam memahami pesan dari suatu karya sastra. Kemudian yang kedua, komunikasi yang efektif. Maksudnya, penulisan karya sastra dapat membantu membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Nah, pemahaman yang baik mengenai penggunaan maupun pemilihan diksi sangat penting agar tercipta suatu komunikasi yang efisien serta efektif. Kemudian, fungsi diksi yang ketiga sebagai bentuk ekspresi. Nah, diksi ini kan berarti pemilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya. Nah, fungsi diksi ini memiliki tujuan utama, yaitu dapat memperoleh keindahan dan meningkatkan daya ekspresivitas dalam berbicara maupun menulis. Kemudian yang keempat, diksi sebagai hiburan. Artinya, diksi ini memiliki fungsi yang penting dalam komunikasi. Yang pertama itu, diksi sebagai hiburan dapat berfungsi sebagai alat menyalurkan kebutuhan fisik dan juga emosional manusia. Maksudnya dalam konteks ini, diksi dapat berupa humor, komedi, kemudian ataupun lelucon yang dapat membuat seseorang itu tertawa dan mengalami kesenangan. Kemudian yang kedua, diksi sebagai hiburan dapat berfungsi sebagai media komunikasi yang memungkinkan orang untuk berbagi perasaan dan pengalaman melalui kata-kata ataupun tulisan yang membuat hati seseorang itu merasa terhibur. Sekian penjelasan dari saya mengenai fungsi dari diksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Novi. Materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yakni jenis-jenis diksi. Diksi mempunyai peranan penting agar dapat diketahui oleh masyarakat. Penggunaan diksi yang baik adalah yang sesuai dengan konteksnya. Menurut Kerov dalam Reskian tahun 2018 halaman 5, bahwa jenis-jenis diksi terdiri atas yang pertama diksi berdasarkan makna. Diksi berdasarkan makna mengacu pada pemilihan kata berdasarkan arti atau makna yang ingin disampaikan. Dalam hal ini, pemilihan kata harus tepat dan sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan agar dapat dipahami dengan jelas oleh penerima pesan.
Lalu yang kedua ada diksi berdasarkan konteks. Diksi berdasarkan konteks merujuk pada pemilihan kata yang disesuaikan dengan situasi, tempat, waktu, dan juga kondisi. Penggunaan diksi yang tepat sesuai dengan konteks akan memperkuat pesan yang disampaikan dan juga mencegah terjadinya kesalahpahaman. Lalu yang ketiga ada diksi leksikal. Diksi leksikal berkaitan dengan kosakata yang digunakan dalam komunikasi. Pemilihan kata yang tepat dan sesuai dengan kaidah bahasa akan meningkatkan kejelasan dan keefektifan komunikasi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi terakhir akan dijelaskan oleh rekan saya, Nabila dan juga Novi. Kepada Nabila dan Novi dipersilahkan. Adapun hal-hal yang diperhatikan saat menentukan diksi, yaitu penggunaan diksi, yaitu penggunaan kata bersinonim, penggunaan kata bermakna denotasi dan konotasi, penggunaan kata umum dan khusus, penggunaan kata abstrak dan konkret, penggunaan bentuk idiomatis. Yang kedua yaitu ketepatan pilihan kata, yaitu adalah kesanggupan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan yang tepat pada imajinasi pembaca atau pendengar, seperti yang dipikirkan atau dirasakan oleh penulis atau pembicara. 2. Persyaratan ketepatan pilihan kata, membedakan secara cermat denotasi dan konotasi. 2. Membedakan dengan cermat kata-kata yang hampir bersinonim. 3. Membedakan kata-kata yang mirip dan dalam ejaannya. 4. Tidak boleh menafsirkan makna secara subjektif berdasarkan pendapat sendiri. 5. Waspadalah terhadap penggunaan akhiran asin. 6. Harus dapat menggunakan kata-kata idiomatik. 7. Harus dapat membedakan kata-kata umum dan khusus. 8. Pergunakan kata-kata indera yang menunjukkan persepsi yang khusus. 9. Perhatikan perubahan makna yang terjadi pada kata-kata yang sudah dikenal. 10. Perhatikan kelangsungan pilihan kata. 3. Kesesuaian pilihan kata, yaitu kata mempersoalkan apakah dapat mengungkapkan pikiran dengan cara yang sama dalam sebuah kesempatan dalam lingkungan yang dimasuki. Persyaratan kesesuaian pilihan kata. 1. Hindari sebuah kemungkinan bahasa atau unsur substandar. 2. Gunakan kata-kata ilmiah dalam situasi yang khusus. 3. Hindarilah jargon atau kata-kata dalam tulisan untuk pembaca umum. 4. Penulis atau pembicara sejauh mungkin menghindari pemakaian kata-kata slang. 5. Dalam penulisan jangan mempergunakan kata percakapan. 6. Hindarilah ungkapan asing atau idiom yang mati. 7. Jauhkan kata-kata atau bahasa yang artifisial. Berikut adalah contoh kesalahan dalam penggunaan diksi. 1. Penggunaan diksi pada kalimat saya pergi ke toko karena beli makanan. Harusnya dapat diubah saya ke toko untuk beli makanan atau saya ke toko beli makanan. Kata pergi dan karena adalah bentuk penggunaan diksi yang kurang tepat dan pemborosan kata. Karena ke toko sudah menunjukkan kalau si aku itu akan pergi. 2. Kata-kata asing atau jarang dan tidak pernah diucapkan oleh banyak orang. Contohnya dokteran, yang ada dan sering disebut adalah kedokteran. 3. Penggunaan kata terlalu akrab pada konteks yang tidak sesuai. Misal kata gue atau aku untuk acara formal kurang cocok, lebih baik menggunakan kata saya. 4. Menggunakan kata yang ambigu, misalnya dia tuh, tanpa penjelasan yang lebih lanjut tentang apa yang dimaksud. 5. Penggunaan kata dengan demikian atau dengan begitu untuk menutup suatu pembicaraan atau presentasi terlalu berlebihan. Cukup dengan menggunakan demikian presentasi saya hari ini. 6. Kesalahan ini terjadi ketika penggunaan kata yang memiliki makna ganda atau ambigu sehingga dapat menimbulkan kebingungan. Contohnya penggunaan kata tinggi tanpa konteks yang jelas dapat merujuk pada tinggi badan atau tinggi suara. 7. Contoh kesalahan terjadi ketika kata yang digunakan tidak sesuai dengan makna yang dimaksud. Misalnya penggunaan kata membeli untuk menggantikan kata menjual dalam kalimat dia sedang membeli buku yang seharusnya dia sedang menjual buku. 8. Penggunaan kata yang kurang spesifik atau terlalu umum. Contoh, dia memiliki barang yang sangat banyak di rumahnya. Penggunaan kata barang terlalu umum, sebaiknya diganti dengan kata spesifik seperti perabot atau pakaian. 10. Penggunaan kata yang tidak tepat, misalnya menggunakan kata berlari ketika seharusnya menggunakan kata berjalan.
Contoh kalimat yang salah yaitu dia berlari dengan santai di taman. Kalimat yang benar, dia berjalan dengan santai di taman. Penggunaan kata yang berlebihan atau berulang, misalnya dia sangat-sangat cantik. Kata sangat di sini tidak perlu diulang atau tidak perlu digunakan. Dapat digunakan dengan dia sangat cantik saja. 12. Penggunaan kata yang tidak sesuai dengan konteks. Misalnya, dia menangis dengan gembira. Kata menangis biasanya digunakan dalam konteks sedih, bukan gembira. 11. Penggunaan kata yang tidak baku. Misalnya, dia nggak mau makan. Kata nggak adalah bahasa yang tidak baku. Seharusnya digunakan kata tidak. 14. Penggunaan kata yang tidak sesuai dengan ejaan dan tata bahasa yang benar. Misalnya, dia belum pulang. Kata belum adalah penggunaan kesalahan ejaan, seharusnya adalah belum. 15. Penggunaan kata yang salah, misalnya frasa masa bodoh untuk menyatakan ketidaksesuaian terhadap suatu tindakan, padahal itu merupakan ungkapan yang sudah terlalu umum dan kurang bermakna. Contohnya, saya masa bodoh dengan peraturan yang ada. Selanjutnya dapat diganti masa bodoh itu dengan kata tidak peduli. Baik, di sini saya akan memberikan beberapa contoh dari kesalahan berbahasa dari aspek diksi. Yang pertama itu ada kesalahan berbahasa dalam aspek diksi mengenai penggunaan kata yang tidak tepat. Contoh kalimatnya seperti dia sangat fenomenal dalam matematika. Nah, kata fenomenal lebih cocok untuk sesuatu yang luar biasa dalam skala besar atau mengesankan banyak orang. Mungkin lebih baik jika kata fenomenal itu diganti dengan kata ahli atau berbakat. Dia sangat berbakat dalam matematika. Kemudian yang kedua, yang tidak sesuai konteks. Maksudnya sinonim yang tidak sesuai konteks. Nah, contoh kalimatnya, dia sedang mencari jabatan pekerjaan. Kata jabatan lebih tepat untuk posisi atau peran dalam sebuah organisasi. Kata yang tepat sebagai pengganti kata jabatan itu seperti kata lowongan. Dia sedang mencari lowongan pekerjaan. Kemudian contoh kesalahan diksi yang ketiga yaitu kata serapan yang tidak lazim. Contoh kalimatnya, pertemuan tersebut sangat signifikan. Nah, meskipun kata signifikan ini adalah kata serapan yang benar, namun lebih baik jika menggunakan kata yang lebih akrab seperti kata penting jika ingin digunakan dalam konteks sehari-hari. Akan menjadi berubah kalimatnya menjadi pertemuan tersebut sangat penting. Kemudian contoh yang keempat yaitu penggunaan kata dengan makna ganda. Contoh kalimatnya, aku sangat menghargai barang-barang bekas. Nah, kata menghargai dapat disalahartikan. Lebih baik diganti menjadi kata suka atau menggemari. Aku sangat suka, aku sangat menggemari barang-barang bekas. Kemudian yang kelima yaitu menggunakan istilah teknis yang tidak perlu. Contoh, dia mengalami kontusio. Nah, istilah medis ini lebih baik diganti dengan kata memar yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. Dia mengalami memar di bagian lututnya. Kemudian contoh yang keenam yaitu kata yang salah eja. Contoh kalimatnya, kamu harus memperbaiki laporan ini. Kesalahan ejaan memperbaiki seharusnya diubah menjadi kata memperbaiki. Kemudian kesalahan diksi pada kalimat yang ketujuh yaitu menggunakan kata yang terlalu formal dalam konteks informal. Contoh kalimatnya, saya merasa terhormat jika diundang ke pesta ini. Nah, kata terhormat terlalu formal, lebih baik jika menggunakan kata senang atau bahagia. Saya merasa bahagia diundang ke pesta ini. Kemudian selanjutnya kesalahan diksinya menggunakan bahasa baku yang kaku. Contoh kalimatnya, pekerjaan ini sangatlah penting. Kata sangatlah terdengar kaku, cukup menggunakan kata sangat. Pekerjaan ini sangat penting. Kemudian contoh yang kesembilan yaitu kata yang berlebihan atau pleonastis. Nah, contoh kalimatnya, dia naik ke atas panggung. Seharusnya kata atas tidak diperlukan karena naik sudah menunjukkan arah ke atas. Jadi kalimatnya cukup menggunakan kata naik saja. Dia naik ke atas panggung. Dia naik ke panggung. Kemudian yang ke-10 yaitu menggunakan kata yang terlalu slang atau kata gaul dalam konteks formal. Contoh kalimatnya seperti prestasi tadi keren sekali.
Nah, kata keren terlalu santai untuk konteks formal, lebih baik jika diganti dengan kata menarik atau berkualitas. Presentasi tadi sangat menarik sekali. Presentasi tadi menarik sekali. Kemudian contoh yang ke-11 yaitu menggunakan idiom yang tidak tepat. Contoh kalimatnya, dia orang yang menembus batas. Nah, idiom ini tidak lazim dan bisa disalahartikan. Lebih baik jika diganti dengan kata berprestasi tinggi. Dia orang yang berprestasi tinggi. Nah, kemudian contoh kesalahan berbahasa dalam aspek diksi yang berikutnya yaitu penggunaan kata yang terlalu umum. Contoh kalimatnya, dia memiliki banyak keterampilan. Nah, kata banyak terlalu umum. Mungkin lebih baik jika diperinci seperti kata berbagai atau beragam. Dia memiliki beragam keterampilan. Dia memiliki beragam keterampilan. Nah, kemudian contoh selanjutnya yaitu kesalahan diksi pada penggunaan kata yang berlebihan dalam formalitas. Contoh kalimatnya, saya akan menindaklanjuti laporan tersebut. Nah, kata menindaklanjuti bisa diganti dengan kata yang lebih sederhana seperti kata memeriksa atau mengurus. Saya akan memeriksa laporan tersebut. Saya akan mengurus laporan tersebut. Kemudian penggunaan kata yang tidak sesuai budaya atau konteks sosial juga merupakan salah satu kesalahan pada aspek diksi. Contoh kalimatnya seperti acara itu sangat gokil. Nah, kata gokil tidak cocok dalam konteks yang lebih serius atau formal. Mungkin bisa diubah dengan kata bagus atau meriah. Acara itu sangat bagus, acara itu sangat meriah. Nah, kemudian contoh yang terakhir yaitu penggunaan kata yang salah dalam makna harfiah. Contoh kalimatnya, dia sangat tajam dalam berbicara. Nah, kata tajam bisa disalahartikan. Lebih baik jika menggunakan kata tegas atau kata langsung. Kalimatnya akan berubah menjadi, dia sangat tegas dalam berbicara. Nah, itulah tadi beberapa contoh dari kesalahan berbahasa dalam aspek diksi. Nah, menghindari kesalahan dalam pemilihan diksi ini pun dapat membantu komunikasi menjadi lebih efektif dan juga dapat menghindari dari namanya kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.